Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, tidak syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disampaikan juga di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan secara fisik, kesehatan keimanan, dan juga kesehatan mental pada kita sekalian, sehingga bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis, "Summu tasihu, berpuasalah maka engkau akan menjadi sehat." Dalam kesempatan kali ini kita akan kaji bagaimana saum atau puasa itu bisa menjadikan seseorang menjadi lebih sehat. Di zaman sekarang sudah menjadi sebuah fakta bahwa pada akhirnya manusia itu membutuhkan risalah yang Allah turunkan berupa puasa. Puasa itu sendiri sebetulnya merupakan suatu hal yang sudah sangat lama disyariatkan, bukan hanya di zaman Rasulullah SAW saja, tapi dari nabi-nabi sebelumnya sudah disyariatkan. Sebagaimana juga disampaikan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Sudah menjadi syariat yang diturunkan kepada manusia di era-era sebelumnya. La'allakum tattaqun. Tujuannya adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi juga ternyata ketika dikaji bahwa yang namanya saum, puasa itu memiliki dampak yang luar biasa terhadap kesehatan. Di akhir zaman ini, manusia di timur dan di barat semuanya sudah membiasakan diri dengan yang namanya intermittent fasting. Intermittent fasting itu adalah ada suatu periode, ada yang namanya jeda orang untuk makan, yang disebut dengan Windows period. Dalam 24 jam itu ada waktu untuk dia makan dan ada waktu dia tidak makan. Nah, jeda ini disebut dengan intermittent fasting. Makan berapa jam, misalkan ada yang 6 jam dan berpuasanya 18 jam, ada yang makannya 8 jam, berpuasanya 16 jam. Nah, ini menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang barat di akhir sekarang ini. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena ternyata puasa itu sudah jelas memperbaiki kondisi kesehatan kita sebagai manusia. Di akhir zaman ini, penyakit yang paling banyak muncul itu adalah penyakit-penyakit degeneratif. Penyakit-penyakit karena penurunan kualitas atau fungsi tubuh manusia, mengalami degenerasi. Kenapa bisa sedemikian rupa? Ternyata penyakit degeneratif ini sebagian muncul itu bukan karena kekurangan makanan, bukan karena kekurangan nutrisi, tapi penyakit-penyakit degeneratif ini muncul justru karena overnutrisi, justru muncul karena terlalu banyak makan. Yang terutama adalah biasanya over kalori, over terlalu banyak karbohidrat, sehingga orang terkena penyakit diabetes mellitus. Orang terkena penyakit kolesterol yang tinggi. Nah, dari penyakit-penyakit yang banyak ini banyak muncul ikutan penyakit-penyakit yang lainnya. Ya. Dari penyakit diabetes itu hampir bisa menyebabkan semua gangguan, dari mulai gangguan penglihatan mata, gangguan sumbatan di otak, gangguan jantung, gangguan di pembuluh darah, gangguan di seluruh tubuh itu bisa terjadi. Nah, karenanya justru dengan melakukan puasa itu bisa menormalkan kembali kadar gula darah, bisa menormalkan kembali kadar kolesterol di dalam darah kita. Dan ini dengan sendirinya memperbaiki fungsi-fungsi tubuh kita. Nah, satu hal juga yang sangat penting ternyata setelah kita melakukan normalisasi kadar kandungan nutrisi di dalam darah, ketika kita melakukan puasanya itu berlanjut, ternyata bisa meregenerasi
sel-sel di tubuh kita yang sudah tua, yang bahkan bisa membahayakan. Tubuh yang sudah error, itu ternyata oleh tubuh sendiri bisa dilakukan autofagi, bisa digunakan sebagai bahan pengganti makanan. Jadi selain sebagai bahan bakar tubuh, sel-sel yang rusak itu bisa digunakan oleh tubuh untuk menghindarkan tubuh dari bahaya. Karena kalau sel rusak itu terus bertumbuh dan berkembang, dia bisa membahayakan, bisa berkembang menjadi sel kanker. Nah, di akhir zaman betapa sangat banyak sel-sel itu yang terjadi menjadi sel kanker. Ya. Banyak orang yang terserang penyakit kanker. Nah, justru dengan puasa ini, saatnya kita mengembalikan kesehatan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya puasa itu bukan hanya sekedar cara menjadi sehat, tapi ternyata sekarang sudah terbukti bahwa yang namanya puasa itu adalah sebuah kebutuhan bagi diri kita untuk menjadikan diri kita menjadi lebih sehat. Demikian ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.